Yang kami hormati, saya juga ucapkan yang terhormat kepada Bapak Menteri PAN dan RB yang hari ini diwakili oleh Ibu Deputi Pelayanan Publik, di mana kita selalu bersama dengan beliau, dan Bapak Ibu sekalian tamu hadirin undangan yang berbahagia. Hari ini kita memperingati 5 tahun Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik sebagai sebuah momentum yang kita canangkan agar bisa memperkuat komitmen negara, bukan hanya komitmen pemerintah hari ini, harus komitmen negara dalam upaya percepatan pembangunan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Sebagaimana yang kita banggakan bersama, bahwa saat ini Indonesia sudah beranjak menjadi salah satu negara dengan kekuatan ekonomi yang penuh dengan optimisme. Ada di 10 besar kalau saya tidak salah, tapi dengan perhitungan tertentu. Tetapi kita juga memiliki kebanggaan sebagai bangsa dengan kualitas demokrasi dan toleransi yang tertinggi di dunia, Bapak Ibu sekalian. Dan memiliki kekayaan alam yang luar biasa yang tersebar di antara 17.000 pulau. Maka tidak mengherankan jika Indonesia juga dikenal sebagai negara yang memiliki tantangan pengelolaan pembangunan infrastruktur dengan kompleksitas yang sangat tinggi. Saya tidak heran jika ada banyak upaya-upaya terobosan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik tidak hanya di Jakarta, Bapak Ibu sekalian, tetapi juga harus lintas pulau, lintas wilayah-wilayah remote yang sampai saat ini kita belum capai. Elektrifikasi kita rendah, tingkat konektivitas antar pulau juga masih rendah. Ini juga tantangan pelayanan publik, Bapak Ibu sekalian, bukan hal-hal yang tadi disampaikan oleh Bapak. Karena itu menjadi bagian dari layanan yang ada di Jakarta, tetapi kita juga harus memikirkan layanan publik yang ada di daerah. Bagaimana meningkatkan elektrifikasi, bagaimana meningkatkan konektivitas antar pulau. Itu pelayanan kewajiban publik oleh pemerintah. Bapak Ibu sekalian, apalagi dengan keadaan saat ini kita telah memiliki lebih dari 537 entitas daerah otonom, provinsi, kabupaten, kota di seluruh Indonesia. Tentu hal ini menjadi tantangan serius dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik. Memperhatikan visi pembangunan nasional tahun 2005-2009 sebagaimana tertuang dalam RPJMPN, negara telah menetapkan 8 misi pembangunan nasional demi mencapai visi tersebut. Misi-misi tersebut kemudian dituangkan dalam RPJM 5 tahunan, dan dengan segala kelebihan dan kekurangan yang telah kita capai dari RPJM sebelumnya, saat ini kita telah menginjak tahapan ketiga di tahun 2015-2019. Saat ini kita menghadapi sebuah tantangan globalisasi. Kewibawaan pemerintah dipertaruhkan dalam menghadapi kompetisi internasional. Maka tidak ada pilihan lain bagi pemerintah untuk segera keluar dari kotak birokrasi konvensional. Kita harus menjadi suatu birokrasi yang proaktif dan inovatif. Globalisasi terjadi di seluruh sektor pelayanan publik, sehingga harapan dan kebutuhan masyarakat perlu direspon dengan cepat oleh pemerintah. Pemerintah berkewajiban memenuhi tuntutan publik sejalan dengan perkembangan dunia global. Dan saat ini adalah titik penting dalam sejarah pembangunan kualitas pelayanan publik, mulai dari inisiatif Kementerian Keuangan sebagai instansi strategik yang berani pertama kali mencanangkan bahwa hari ini adalah momentum kualitas pelayanan publik. Karena kita biasanya mencanangkan atau memperingati Hari Pelayanan Publik Internasional mengikuti PBB tanggal 23 Juni. Tetapi Kementerian Keuangan telah berani menetapkan tidak hanya Hari Pelayanan Publik, tetapi Hari Kualitas. Ini sangat berbeda sudut pandangnya. Kalau kita berbicara tentang pelayanan publik, lazimnya, umumnya ya begitu-begitu saja. Tapi kita mulai menginjak ke tahap berikutnya tentang kualitas, dan sekali lagi kita harus berikan apresiasi kepada Kementerian Keuangan. Juga apresiasi kepada Kementerian Keuangan yang telah hari ini mencanangkan sebagai Hari Kualitas Pelayanan Publik. Kita juga harus menengok ke belakang, ya Ibu Deputi, ya, kita ingat betul bagaimana Kementerian Keuangan adalah yang pertama kali menerapkan program reformasi birokrasi. Kementerian Keuangan pula yang pertama kali menerima, menggelontorkan, menggunakan program remunerasi. Dan sekarang kita sudah memetik hasilnya.
Ternyata dengan reformasi birokrasi plus remunerasi, hasilnya sudah luar biasa. Jadi kita jangan melihat sebuah reformasi plus remunerasi itu sebagai mengkayakan pegawai pemerintah. Tidak, mereka punya hak untuk sejahtera. Tetapi kesejahteraan itu diimbangi dengan kualitas pelayanan yang makin baik, dan makin baik. Tapi kita saat ini tidak hanya berbicara di tingkat pemerintah pusat, Bapak Ibu sekalian. Mari kita gerakkan, mari kita gencarkan hal ini di daerah. Ada 437 pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, dan 26 sektor pelayanan publik yang wajib dilakukan oleh negara itu didelegasikan kepada daerah. Kalau 26 sektor itu tidak kita tengok, maka negara kita, Indonesia kita ini tetap akan menjadi seperti ini. Kita selalu ada di peringkat 129 dari 188 negara. Peringkat itu tidak akan pernah membaik kalau perbaikan itu hanya sampai di gedung ini. Kalau perbaikan itu hanya ada di lingkungan Kementerian Keuangan. Karena ini bukan menjadi objek survei. Yang menjadi subjek survei dan menjadi subjek yang dirasakan langsung oleh masyarakat itu ada di daerah, Bapak Ibu sekalian. Jadi Kementerian Keuangan, saya mohonkan bantu kami Ombudsman, bantu kami Kementerian PAN untuk menelurkan hal-hal baik yang Bapak Ibu lakukan ini, kami duplikasikan ke daerah. Karena kami punya 32 kantor perwakilan Ombudsman di daerah yang punya tugas, punya kewenangan kurang lebih sama dengan Ombudsman di pusat. Kami bantu di tingkat pemerintah daerah. Ini himbauan-himbauan yang mungkin bisa kita percepat. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kita memiliki sebuah rencana besar yang tidak ada di dalam kota kecil. Rencana kita besar, kota kecil ini akan kita bawa untuk diduplikasikan di tempat-tempat lain. Ini yang kita harapkan nanti. Ombudsman Republik Indonesia juga melakukan beberapa kegiatan penting yang tadi saya bisik-bisik sama Pak Menteri, dan Pak Menteri sangat memahami hal itu. Misalnya terkait dengan kecepatan arus barang atau dwelling time. Ombudsman juga menengok di 4 pelabuhan bertaraf nasional terkait dengan pelayanan publik yang dilakukan oleh Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Soekarno-Hatta di Makassar, Belawan di Medan, Tanjung Priok dan Soekarno-Hatta. Kita melihat di sana bagaimana kita memiliki sistem pelayanan yang masih kurang terorganisir dengan baik. Harusnya Kementerian Keuangan ini mempioneringkan di situ nih. Bea cukai harus diperkuat di situ, dan bagaimana mengkoordinasikannya dengan INSW, mengkoordinasikan dengan Kementerian Karantina Pertanian yang saat ini belum selesai. Ini menjadi PR kita selama 8 tahun berturut-turut. Pak Menteri, sebelum purna tugas di kabinet saat ini, mari kita selesaikan itu, Pak. Ini masih menjadi PR kita 8 tahun nggak selesai itu, Bapak Ibu sekalian. Sementara indeks logistik cost Indonesia itu kalahnya kita ada di pelabuhan. Tidak pernah menjadi baik. Tapi saya yakin ini akan menjadi baik karena proses-proses tadi, dan lihat dua rekan dari pengguna jasa sudah menyampaikan kepuasannya sudah sangat memuaskan. Jadi, we would like to have it on my note, and I would like to check it on your company. That are you really satisfied with that? Question by Pak Minister also. Fair enough. So in the middle, Pak. Every time for improvement. That's what we are asking about. We moving to the quality and we moving to the improvement. Please give applause for him also, Pak. Bapak Ibu sekalian, catatan terakhir yang kami perlu sampaikan adalah kita perlu mengingat bahwa ketertinggalan kualitas pelayanan publik, saya tidak bicara di Kementerian Keuangan ya, dalam lingkup ini kita sudah sangat bagus. Tapi kami justru worried di tingkat pemerintah daerah, Bapak Ibu sekalian. Ketertinggalan kualitas pelayanan publik mesti akan menghambat percepatan pembangunan kesejahteraan rakyat dan sekaligus merendahkan daya saing investasi Indonesia dalam menghadapi masyarakat ekonomi Asia. Tinggal 1 tahun ke depan. Semakin kita tidak concern ke daerah, semakin kita ketinggalan. Ini yang terjadi. Kita juga tahu bahwa pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kita ada di medium low, bukan di medium high. Di medium high boleh dikelola di sini, tapi di medium low itu ada di daerah. Izin, ease of doing business, proses perizinan bisnis itu hampir 80% di daerah, Bapak Ibu sekalian, untuk middle low. Dan kalau tidak ada pembenahan serius di sana, kita benar-benar akan ketinggalan hanya dalam waktu 1 tahun.
dan kebanggaan kita tentang target capaian 7 besar ekonomi dunia tadi. Dari sekarang kita sudah 10 besar tadi sampaikan oleh Pak Sesmen, kita akan melangkah ke 7 besar, itu bisa tidak capai Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana tercantum dalam RKP tahun 2015, terdapat muatan rencana akseleratif dalam sektor peningkatan daya saing perekonomian yang dilandaskan pada keunggulan sumber daya alam dan keunggulan sumber daya manusia. Kita perlu memperhatikan dalam RKP 2015 tersebut, isu strategik nomor 17 dalam konteks reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan publik menunjukkan 8 buah arah kebijakan dan strategi. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah menekankan perlunya pembangunan kualitas pelayanan publik dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ini pemerintah sudah sangat serius nih, 1 tahun terakhir, yuk kita kejar. Negara juga telah melahirkan Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik sebagai kebijakan dan acuan bagi seluruh instansi pelayanan publik dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas. Setahun sebelumnya, negara melahirkan Undang-Undang 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang diberi mandat sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik. Undang-Undang 25 dan Undang-Undang 37 adalah push and pull system. Ada kebijakan yang dikeluarkan, ada didampingin dengan lembaga yang bisa mendorong dan menarik kebijakan itu diimplementasikan atau tidak. Nah sekarang juga tergantung kementerian, tergantung pemerintah mau tidak meningkatkan sistem push and pull-nya ini. Kalau ini tetap menjadi lembaga kecil, kalau Ombudsman tetap menjadi lembaga kecil, Bapak Ibu sekalian, kami tidak akan bisa membantu mengimplementasikan Undang-Undang 25 itu. Padahal Undang-Undang 25 adalah satu yang sangat reformis untuk melakukan satu perubahan terkait dengan pelayanan publik. Untuk melakukan perbaikan tahap demi tahap itulah peran Ombudsman sebagai salah satu upaya negara untuk memastikan agar implementasi Undang-Undang Pelayanan Publik oleh seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah, sehingga harapan akan terwujudnya kualitas pelayanan publik yang semakin baik bisa tercapai dalam waktu dekat. Bapak Ibu sekalian, terakhir saya perlu sampaikan bagaimana sebenarnya kondisi real implementasi Undang-Undang 25 tahun 2009, karena hari ini adalah tepat bertepatan dengan hari lahirnya undang-undang tersebut. Pada akhir tahun 2013, Ombudsman melakukan observasi yang disebut dengan observasi kepatuhan. Artinya Pak Menteri, itu membandingkan implementasi perintah Undang-Undang 25 oleh stakeholder pemerintah pusat dan daerah. Kita tidak bisa memonitor semuanya, tapi kami mengambil cuplik data kurang lebih 7%, bukan quick count Bapak Ibu sekalian. Ini agak real count, tetapi dari 7% itu bisa merefleksikan kurang lebih potret kepatuhan undang-undang itu setelah 5 tahun dilahirkan. Di tingkat kementerian, kepatuhannya masih 22,2% Pak Menteri. Masih sangat sedih. Sama dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang pada tahun ini sudah mencapai kurang lebih 45%. Jadi Undang-Undang 14 tahun 2008 itu capaiannya juga masih sedikit. Di tingkat lembaga negara dan pemerintahan, kepatuhannya masih 27%, sangat sedikit setelah 5 tahun. Yang lebih menyedihkan lagi, di tingkat pemerintah daerah, kepatuhannya baru 10,5%. Jadi undang-undang itu dilahirkan oleh negara dengan segala macam jerih payahnya oleh Kementerian PAN sebagai motor penggerak pelahir undang-undang itu. Dibahas di DPR sedemikian lama, hampir 7 tahun ya Bu. 7 tahun digodok, dibahas segala macam, bla 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 segala macam, dengan anggaran segitu banyak, 5 tahun telah dilahirkan tapi implementasinya kurang lebih 15% total. So what we gonna do about that? Kita mau kemana kalau sebuah peraturan sebagus itu, sereformis itu, yang benar-benar berpihak kepada publik dan membantu teman-teman pemerintah, tapi kita tidak patuhin? Seperti sebuah mainan yang kita bikin begitu rumit, terus kemudian kita sudah menunjukkan mainan itu tapi tidak dimainkan lagi. Inilah kemudian menjadi tugas Ombudsman untuk membantu negara ini melaksanakan program-program yang kita sebut dengan program intervensi terfokus Pak Menteri. Dengan kapasitas Ombudsman pada saat ini, dengan kemampuan finansial budget Ombudsman saat ini, dari 7% kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang kita observasi, kita melakukan yang disebut dengan program intervensi terfokus. Pada beberapa bulan yang lalu di tahun 2014. Dari program intervensi terfokus tersebut, Ombudsman bersama dengan unit-unit UPP dan SKPD di pemerintah daerah
dalam waktu 6 bulan terdapat 28 UPP pada 18 kementerian, 75%-nya sudah masuk pada zona kepatuhan tinggi. Jadi dengan program intervensi itu, dari 35 UPP pada lembaga negara dan pemerintah, kemudian sebanyak 12 atau sejumlah 34% yang masuk dalam zona kepatuhan tinggi. Jadi kalau dengan sosialisasi seperti di ruangan ini itu nggak jalan, Pak. Orang bosan dengar sosialisasi, tapi kalau kita turun bersama dengan rekan-rekan stakeholder, bersama dengan mereka di dalam satu unit pelayanan itu, kita ajak mereka begitu, langsung jalan, Pak Menteri. Tapi yang masih ada yang belum, Pak, ini masih generasi kuno. Padahal standar peraturan penerapan pelayanan undang-undang itu ada sanksinya. Setiap pimpinan SKPD yang tidak memajang maklumat, tidak memajang standar dan biaya, tidak memajang alur dan prosedur, dia sudah saatnya boleh diganti oleh Pak Menteri. Ada di pasal 54 Undang-Undang 25. Berarti artinya pimpinan SKPD tersebut, pimpinan badan atau pimpinan layanan publik tersebut sudah capek, Pak. Sudah capek dengan inovasi, udah saya biar diganti Pak Menteri saja, saya nggak mau pasang ini biar nanti saya ditunggu diganti Pak Menteri. Itu logikanya. Bapak Ibu sekalian, yang terakhir terhadap provinsi dan kabupaten kota, dari 405 SKPD pada 24 provinsi, kemudian setelah program intervensi terfokus bersama dengan Ombudsman, masuklah 166 SKPD atau 47,6% yang masuk ke dalam zona hijau. Zona hijau itu artinya semua standar pelayanan publik sesuai dengan amanat Undang-Undang 25 dipatuhi. Dengan dipatuhi pasti minim maladministrasi terjadi di sana, pasti sedikit pungli terjadi di sana, pasti kepatuhan, kepastian hukum tentang pelayanannya pasti tinggi. Karena di situ dipampangkan sekian hari selesai, dipampangkan di situ bahwa biayanya sekian. Kalau ada pengaduan datanglah ke situ. Tapi tadi pesan Pak Menteri, jangan melalui handphone, Bapak Ibu sekalian. Kalau handphone itu pasti memicu sebuah transaksi, ya Menteri. Kalau unit pengelolaan pengaduan itu diterima oleh handphone pribadi, itu pasti memicu, ya wes nanti tak bantu tapi ya sabarlah ya, ada kopinya kok. Itu sudah pasti. Harus ada sebuah nomor khusus yang tidak personal gitu. Nomor handphone juga boleh tapi tidak personal. Ini yang penting tuh dipikirkan ke depan, bahwa setiap lembaga, kementerian, pemerintah daerah wajib menyelenggarakan instansi pengelola pengaduan internal. Bapak Ibu sekalian, di tingkat kabupaten setelah program intervensi baru terdapat 57,5% dari 416 SKPD yang diintervensi. Masih sangat sedikit ya, karena kapasitas manpower dan budget yang bisa kita eksekusi pada saat ini. Bapak Ibu sekalian, terakhir kami perlu sampaikan, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Menteri Keuangan dan jajaran yang hari ini telah menelurkan sebuah program yang luar biasa, yang mana sebenarnya saya juga agak merengut sama Pak Menteri, karena sebenarnya kami juga undang Pak Menteri untuk hadir juga di acara Ombudsman nanti jam 1 bersama Bapak Menko Polhukam di Sahid. Tapi saya lihat, Pak Menteri sudah curi start saya kurang lebih 6 jam. Tetapi kami tidak melihatnya seperti itu. Kami melihatnya sebagai sebuah gerakan baru bersama-sama. Semakin banyak orang mengaplikasikan tingkat kualitas di tingkat instansi masing-masing secara baik, itu akan bagus. Jadi sekali lagi kami apresiasi kepada Bapak Menteri Keuangan dan jajaran. Dan bersama ini juga kami harapkan nanti Bapak Menteri berkenan hadir sekiranya tidak sibuk dan memberikan pengarahan kepada rekan-rekan yang akan hadir. Nanti di Sahid ada sekitar 250 SKPD dari pemerintah daerah hadir di sana, termasuk provinsi dan kabupaten kota, termasuk juga Bapak Menko Polhukam dan beberapa menteri yang UPP-nya kemarin menjadi bagian dari program intervensi terfokusnya Ombudsman. Bapak Ibu sekalian, demikian atas kami bisa sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.